Ini Bang, undercovernya Pilpres kita ini kaitannya dengan geopolitik dan politik internasional. Kira-kira ada yang bermain tidak? Poros Cina, Amerika ini, atau poros yang lain barangkali? Ada nih memihak ke siapa-siapa gitu, ada bocoran nggak? Kalau kata seorang veteran politisi dari partai besar, Golkar lah saya bilang gitu, dia udah bilang bahwa ini mirip situasi 98. Semua bermain, maksudnya semua ini adalah kepentingan politik dari luar, semua bermain, dari Amerika, dari Cina, dari Eropa, dari Rusia, ada di tengah-tengah kita saat ini. Mereka bergerak dengan tentunya langkah-langkah yang mereka siapkan, yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini sedang dimainkan, persis seperti 98 dulu. Kita kan nggak tahu, misalnya kenapa kok tiba-tiba ada massa begitu gampang diarahkan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saudara, hari ini tanggal 3 Februari, kurang dari 2 pekan ya, kita akan melakukan tugas atau melaksanakan hak konstitusi kita untuk melakukan pencoblosan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif, DPR, DPRD dan juga DPD. Tentu ini merupakan sebuah tantangan besar bagi bangsa Indonesia setelah kurang lebih berapa tahun ya, 26 tahun reformasi. Artinya usia reformasi kita sekarang ini sejak tahun 98 sampai 2024 ini hampir menyerupai usia kekuasaan Orde Baru. Ya, pertanyaannya apakah sejarah akan mengulang kembali sebagaimana rotasi ataupun roda kepemimpinan ya, sejarah itu mengulang dirinya sendiri atau bagaimana. Dan kita ingin dalam forum diskusi ini ada bersama kita narasumber kita Ustadz Hannibal Wijayanta. Beliau ini santri ya, tapi juga sebagai praktisi media sekarang di TV One sebagai Saya manajer in-depth reporting. Jadi ini manajer untuk peliputan yang in-depth ya, secara mendalam gitu. Kita beruntung ada santri yang menjadi praktisi media dan di stasiun televisi yang sangat terkenal dan besar di Indonesia, yaitu TV One. Juga nanti akan dipandu oleh Direktur Baitul Maqdis Institute, Mas Pizarro Ghazali Idrus. Saya akan sedikit memberikan pengantar bahwa rutinitas ataupun tugas kita untuk memilih pemimpin ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Ya, di dalam ajaran Islam itu mengangkat pemimpin adalah salah satu bagian dari ajaran agama. Maka di dalam Quran banyak sekali kriteria tentang kepemimpinan ini. Kalau kita baca sejarah para nabi disinggung ya, kriteria pemimpin yang baik, pemimpin umat, pemimpin negara. Dalam konteks Nabi Musa itu disebutnya qawiyun amin ya, orang yang kuat fisiknya, kuat intelektualnya ya, kuat visi misinya,
dan juga dia memiliki sifat amanah, amin. Kemudian kalau dalam konteks ayat Nabi Yusuf itu disebutnya hafizun alim. Hafizun itu artinya mampu menjaga, ya, memanage, ya, memiliki ilmu tentang bagaimana menjaga kondisi bangsa dan negara, kekayaan negara itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian alim, hafizun alim, memiliki ilmu pengetahuan. Sebagaimana di dalam ayat Tolut itu juga disebutkan wazadahu bastotan fil ilmi wal jism, ya. Jadi ada kelebihan dalam aspek ilmu pengetahuan dan juga fisik. Itu 3 kisah dalam Al-Quran. Ada lagi satu misalnya ini yang luput nih dari umat Islam, yaitu kisah Zulkarnain. Padahal ini penting, sebab dalam konteks fitnah kekuasaan itu para pemimpin, para penguasa harus hati-hati. Sebab kekuasaan ini sekarang jadi candu, ya. Ya Pak Hannibal, ya. Jadi kalau dulu orang mengatakan agama itu candu, ya, itu bagi orang komunis, dan bagi kita umat Islam kan bukan candu. Nah, sekarang ini yang bikin candu itu, ya, bukan agama tapi kekuasaan. Orang kalau berkuasa lupa diri, ya, lupa daratan, ya, ingin terus memperpanjang kekuasaannya, bahkan diwarisi. Saya ingat Mas Hannibal dan Mas Pizarro, dulu ketika awal bergulirnya revolusi Arab, ya, di Mesir, itu isu yang paling kuat adalah ketika di Mesir itu adalah isu tentang Tauris. Tauris itu ya semacam kita sekarang ini politik dinasti, karena Mubarak itu mempersiapkan putranya untuk memegang tampuk politik, kekuasaan politik, dan satu lagi putra yang tertua itu disiapkan untuk menjadi konglomerat, ya, konglomerat ekonomi di Mesir. Jadi isu Tauris ini sangat kental. Nah, Zulkarnain itu digambarkan dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi, dia menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kezaliman. Wa amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Yang kedua, dia mendorong rakyatnya untuk beriman dan beramal soleh. Jadi ternyata fungsi kekuasaan ini erat kaitannya dengan iqamatuddin, menegakkan agama. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan dengan ucapan sanaqulu lahu min amrina yusra, itu penguasa itu mempermudah, ya, mempermudah orang untuk beriman dan beramal soleh. Nah, kalau sekarang kan susah kayaknya. Orang dikit-dikit kalau hadir ke pengajian, ya, hafal Quran, kemudian rajin sholat berjamaah, apakah itu pegawai pemerintahan, ASN, BUMN, itu kan sudah dituduh macam-macam. Sampai sempat ada tes wawancara kebangsaan. Ya, ternyata di KPK diadakan TWK, malah hasilnya sekarang paling parah sekarang. Jadi ada pungli, kemudian pimpinannya itu terlibat kasus pemerasan gitu. Inikah hasil TWK? Nah, ini karena isunya waktu itu untuk menyingkirkan kelompok Taliban. Ini kelompok Taliban ini kelompok yang di dalam tubuh KPK itu orang yang taat beragama lah, kira-kira begitu kalau disederhanakan. Nah, yang ketiga adalah dalam kisah Zulkarnain itu menyinggung apa yang disebut dengan bagaimana pemimpin itu ikut andil dan memiliki saham besar untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Nah, ketika datang sekelompok bangsa mengeluhkan tentang adanya serangan Ya'juj dan Ma'juj, ya, maka mereka minta pertolongan kepada Raja Zulkarnain, lalu dia memberikan solusi, ya, seperti yang kita baca dalam Al-Quran. Nah, inilah beberapa tipologi kepemimpinan yang ada dalam Al-Quran. Demikian sekedar pengantar dari saya. Nah, nanti bagaimana tema kita Pilpres Undercover ini 2024, biar saya serahkan sepenuhnya ke Mas Pizarro untuk mengelaborasi dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Hannibal, selamat datang, ahlan wa sahlan di Al-Fahmi Institute. Ini tempat kita berkumpul, berdiskusi, kemudian menyebarkan dakwah Al-Quran ke tengah umat. Selain juga di sini ada markas Baitul Maqdis Institute yang fokus untuk kajian tentang Palestina, Baitul Maqdis, dan dunia Islam. Ahlan wa sahlan. Sekali lagi selamat menikmati dialog kita bersama Pak Hannibal Wijayanta dengan tema
Pilpres 2024 undercover. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fahmi Salim yang tadi sudah memberikan pengantarnya mengenai ini tema-temanya agak memancing-mancing nih Pak Hannibal ya. Ya, Pilpres undercover ya. Apakah ini akan kita ungkap ada hal-hal yang luput di media atau mungkin ya hal-hal di belakang layar ya. Kalau di media itu kan ada istilah the real news is the behind news ya. Kira-kira tapi ya bagaimanapun sebagai jurnalis ada batasan ya yang bisa kita ungkap karena belum tentu semua sudah terverifikasi atau belum, tapi setidaknya mungkin Bang Hannibal bisa nanti men-share hal-hal yang karena kita berbicara di depan Alfam Institute yang kira-kira ini juga relevan dengan situasi umat Islam pada hari ini gitu ya, karena umat Islam tidak bisa lepas dari pergerakan politik yang ada. Nah, langsung aja nih Bang Hannibal ya. Gitu. Ini juga ada peserta dari Zoom dan juga para asatidz semuanya. Ya, tinggal sekitar ya 11 hari lagi ya. Bangsa Indonesia akan menentukan calon pemimpin mereka baik di parlemen ya, parlemen di pusat, daerah, dan juga yang salah satu yang paling penting ialah pada tingkat kepresidenan ya. Bang Hannibal sebagai wartawan senior ya, manajer Indep Reporting TV One, bagaimana sebenarnya Bang situasi politik ya atau pertarungan kandidasi para capres dan cawapres yang sedang berlangsung pada hari ini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahmi, Mas Bisaru, saya berkesempatan untuk hadir di Alfam Institute. Iya, berkaitan dengan perkembangan politik mutakhir, ya, memang kalau kita lihat suasana semakin dekat ke pemilu, semakin hangat ya. Dari ketiga sisi, dari ketiga kelompok jelas saling bersaing cukup ketat dengan berbagai langkah-langkah berupaya untuk mengajak masyarakat untuk memilih. Tapi di lain pihak juga selain ketiga kontestan ini juga ada pemerintah kita di bawah Pak Jokowi yang juga tampaknya seperti apa yang dikatakan sejak 3 bulan yang lalu yang katanya ingin cawe-cawe. Nah ini semakin kelihatan sekali bahwa beliau pengen banget cawe-cawe. Nah, tentunya kan kita tahu dengan minggu lalu ada statement beliau yang katanya bahwa presiden berhak untuk berkampanye, gitu kan. Dan kemudian beliau sampai bikin alat peraga, menyampaikan pasal sekian, ada frasa ayat yang dia tampilkan dan beliau yakinkan bahwa ini hak saya sebagai presiden gitu. Walaupun beliau tidak mengutip pasal-pasal lain atau bahkan pasal 1 pun tidak seluruh isi ayat itu tidak ditampilkan. Nah, kemudian reaksi juga sudah mulai bermunculan, tidak hanya dari 3 kelompok yang atau 3 faksi calon presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi orang-orang yang selama ini merasa atau tidak ikut berkecimpung dalam kontestasi ini. Para guru besar sudah mulai menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini tidak tepat atau mengganggu demokrasi dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu kita cermati, karena kalau tadi diperbandingkan dengan peristiwa di 26 tahun yang lalu ketika Orde Baru tumbang menjelang kerusuhan Mei itu kan saya prosesnya hampir sama. Ada juga waktu itu forum rektor yang juga gencar untuk menyuarakan pendapat mereka tentang pemerintahan Orde Baru waktu itu, dan ini seperti pengulangan saja. Dan kalau apa yang terjadi yang juga diramalkan ada beberapa menteri yang sudah mulai nggak nyaman di dalam kabinet dan kemudian mereka jadi mundur, nah itu juga pengulangan juga. Jadi sebenarnya ini tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita, di tengah
gejolak politik yang muncul di luar, di dalam juga akan sangat menarik sekali. Itu. Baik, Bang Hannibal ya. Ini yang ramai sekarang tadi Bang Hannibal juga sudah menyinggung ya. Ini munculnya arus aspirasi dari kalangan akademisi ya. Kemarin di UI, hari ini di Unpad, hari Senin nanti di UIN Syarif Hidayatullah, sebelum juga di UNAN. Banyak yang mengatakan ini kok akhirnya akademisi ketika sudah turun itu tanda negara udah genting. Ya seperti itu, walaupun ada yang kritik kok baru sekarang sih bersuara gitu. Ini apakah memang di arus bawah masyarakat sipil ya, akademisi ya, ini akhirnya mereka sudah di titik puncaknya melihat yang menurut mereka Jokowi semakin menyimpang dari prinsip demokrasi. Ini seperti apa sebenarnya Bang terjadi? Ini juga mengingatkan kita pada tahun 98. Ya, kalau yang saya pahami bahwa ketika kalangan intelektual sudah mulai berbicara, paling tidak mereka kan berbicara tidak hanya sekedar ngomong doang, tidak sekedar jeplak lah istilahnya gitu, tapi mereka pasti punya dasar-dasar pemikiran yang cukup mendalam sehingga mereka kemudian bersikap. Nah, ada sebagian memang mengatakan bahwa kok baru sekarang gitu. Emang selama ini nggak ngelihat. Saya rasa mereka juga melihat dan selama ini barangkali mereka sedang ya istilahnya mengumpulkan bahan selengkapnya untuk kemudian bersikap. Nah, memang pada pekan terakhir Januari ini kan terjadi beberapa peristiwa, terjadi beberapa statement dari pemerintah, kemudian ada kebijakan yang juga kemudian dimunculkan, misalnya soal yang kita tiba-tiba baru disadarkan bahwa kebijakan bansos kita sekarang ini sudah mencapai 493 triliun yang akan disebarkan, dan politik bansos ini kemudian dicurigai mengandung maksud-maksud tertentu, karena kenapa baru sekarang ini digenjot sebegitu besar, padahal kan COVID sudah selesai. Memang di tahun 2020 memang sempat lebih tinggi ya, 297 triliun, tapi habis itu udah turun, nah sekarang kok tiba-tiba melonjak lagi, ada apa ini gitu. Dan statement-statement pemerintah atau juga pejabat pemerintah yang ada, yang secara terbuka maupun tertutup, itu juga membuat kalangan terpelajar juga bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya kok intensi dari pemerintah dan pejabat pemerintah justru semakin seperti tidak mempedulikan aturan baku dalam sistem kenegaraan atau tata kelola pemerintahan. Ada apa? Nah, ini kegelisahan seperti itu yang kemudian disuarakan oleh mereka. Walaupun ada juga yang menyoroti, ini paling disuruh ini, disuruh itu. Tapi menurut saya sih enggak ya. Kayak misalnya di beberapa universitas, kebetulan saya dekat dengan beberapa profesor atau ini, yang enggak ada. Memang murni aspirasi masyarakat intelektual. Murni dari kalangan intelektual yang gelisah gitu, gelisah dengan perkembangan yang ada sekarang ini, yang menurut mereka kok semakin terjun gitu ke bawah gitu situasinya gitu. Jadi bahaya pemilu sekarang kayaknya lebih bahaya dari COVID ya. Ya. Gitu. Ya, buktinya tadi bantuan sosial naik 493 triliun. Iya, Bang, ini yang juga ramai ya di tengah publik, di media sosial, netizen ya. Ya. Ini isu pemilu akan berlangsung satu putaran. Alih-alih 2 putaran. Tetapi publik menilai kalau memang satu putaran, kenapa kok sampai presiden itu cawe-cawe? Seharusnya kan ya ketika mereka yakin mendapatkan popular vote yang paling banyak, mereka sudah aman, tidak perlu mengerahkan institusi negara untuk turun memproklamarkan dukungan terhadap paslon dalam konteks ini 02. Dalam kacamata Bang Hannibal sebagai wartawan, apakah memang ini suara real yang terjadi di tengah publik seperti itu? Apalagi sekarang ini ada ramai itu gerakan aklamasi satu putaran. Yang namanya satu putaran dalam pemilu itu kan berarti 50% plus 1. Jadi dan 50% plus 1 dari seluruh rakyat Indonesia yang berhak memilih itu kan kalau nggak sekitar
250 juta lebih gitu ya. Nah, itu bukan angka yang gampang diperoleh. Dan bahkan kalau kita lihat yang pernah dalam kontestan pemilu itu tidak hanya 2, yaitu tahun 2004 itu kan, atau 2009 itu kan sangat sulit untuk sampai ke satu putaran saja. Nah, kalau kita melihat semacam kampanye yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang selalu mengatakan, oh sekarang misalnya sudah 45%, terus kemudian bahkan kemarin dari Mas Denny J.A. LSI sudah 50% lebih gitu, udah menang gitu kan. Nah, kalau kita melihat itu saja kan harusnya kan ngapain harus kampanye lagi lah istilahnya gitu loh, udah menang gitu. Nah, apalagi dengan kita melihat bagaimana Presiden Jokowi menunjukkan keseriusan untuk cawe-cawe. Makanya beberapa pengamat politik, beberapa tokoh-tokoh partai justru mencurigai bahwa ya kenyataannya tidak sebanyak itu perolehan yang didapat oleh secara real oleh pasangan yang dicalonkan oleh pemerintah gitu loh. Kebetulan saya juga mendapatkan informasi dari ya kalangan internal lah gitu. Ya sampai minggu yang lalu sebenarnya belum sampai 40%. Itulah mengapa kemudian Pak Jokowi itu yang belum 40 itu maksudnya yang didukung oleh Presiden. Jadi karena itu Presiden kan sempat memanggil orang dekatnya lah, Pak Pratik, kemudian beliau agak marah lah kepada Pak Pratik karena Pak Pratik ini yang dianggap sebagai, kalau bahasa Jawanya, cucuk lampah, orang yang paling di depan untuk bongkar sana bongkar sini gitu kan. Ternyata upaya yang dilakukan meleset dari perkiraan beliau, sehingga kemudian beliau semakin ikut cawe-cawe lagi dengan menyatakan bahwa akan kampanye, terus kemudian juga termasuk mendorong agar tokoh-tokoh yang dipilih itu untuk lebih gencar kemana-mana gitu. Kayak misalnya Mas Bowo itu turun ke bawah belusukan itu kan ya atas perintah lah, atas saran lah dari Pak Jokowi, yang kemudian yang dilaksanakan oleh Mas Bowo dengan turun ke waktu itu yang ke Jakarta Utara ya. Itu sebenarnya gitu. Ya seperti itulah yang kami dengar. Terus juga pendekatan ke para pengusaha disarankan untuk lebih fokus pada salah satu pasangan calon yang didukung oleh Presiden. Tapi yang menarik ada juga beberapa konglomerat yang melawan istilahnya gitu. Yang loh kan Bapak sudah bukan incumbent lagi, ada agenda apa lagi? Ngomongnya kepada Pak Pratik sebagai juru bicara dari Presiden. Nah, tapi ya belajar dari kasus Pilgub DKI kali Pak ya. Ketika semua pengusaha itu nasional fokus ke pemenangan Ahok gitu, ternyata kalah, sehingga ketika Pak Anies menang itu agak sulit aksesnya itu ketika masuk lagi gitu. Mungkin gini, kalau prinsipnya para konglomerat ini kan dalam kondisi yang equilibrium, dia pasti akan menaruh telur di semua keranjang. Agar kalaupun siapapun juga yang akan menjadi pemimpin, dia tetap bisa punya akses. Nah, kalau seperti yang di zaman Pilkada DKI, sebenarnya kan ada juga konglomerat yang secara ya tangan di bawah lah itu ke sana ke sini juga ada juga gitu kan. Nah, ini yang sikap itu yang tampaknya juga ditampakkan oleh beberapa penguasa keuangan Indonesia ini, sehingga mereka bersikap lain. Ya saya kan tetap bisa
menyokong pasangan yang lain gitu. Itu menarik juga perkembangan. Tadi menarik ya Bang Hannibal bilang ternyata survei internal itu taruhlah 02 itu tidak seperti yang diberitakan di survei-survei. Ya, survei 40. Iya, ini sama juga kayak pilkada Bang ya. AHY dia leading dalam berbagai survei, tetapi ketika real vote dia justru dalam pihak di nomor 3. Apakah itu juga bisa terjadi Bang dalam pemilu 2024 lagi? Lalu apa sih variabel yang bisa mengubah voters ya untuk mengubah pilihannya? Karena banyak kalangan mengatakan ini juga belum real nih ya, pada hari H itu justru yang akan menentukan. Betul. Ada juga begini Mas. Jadi untuk perkembangan sekarang ini ada orang-orang yang sebenarnya tidak mau menjawab pertanyaan dari para penyelenggara polling. Mereka menyembunyikan pilihannya. Yang kemudian kalau di Kompas waktu itu disebut sebagai undecided voters. Nah, undecided voters ini angkanya kalau di Kompas cukup besar. Waktu itu kan sampai berapa 14 atau berapa itu, dan itu seolah-olah seperti menyembunyikan pilihan. Kalaupun mereka misalnya ditanya sekarang, mereka belum menjawab, tapi saya yakin mereka sudah punya preferensi untuk akan memilih siapa. Baik itu dari kalangan yang katakanlah yang nantinya mendukung 01 atau juga 03 atau bahkan 02 gitu. Tapi kalau kita lihat polling yang diumumkan kan masing-masing lembaga survei itu tampaknya kan punya preferensi juga, karena berdasarkan ya kata mereka sendiri nih ya mereka melakukan polling kan bukan atas inisiatif pribadi kan, jadi ya banyak juga yang mengakui bahwa ya kami sudah istilahnya ya dipesan lah kasarnya kayak gitu, semacam itu sih. Jadi bohir bisa mempengaruhi hasil survei karena seperti kekhawatiran publik selama ini Bang. Karena jadi gini, ada juga yang apalagi ketika belum kemudian 3 paslon muncul itu kan ada banyak yang memang sengaja untuk meningkatkan grade mereka di tengah masyarakat supaya dipilih nantinya oleh ya masing-masing nanti antar partai gitu ya, sehingga itu menjadi bahan mereka buat saya elektabilitas saya tinggi, sama saya dong gitu. Nah itu juga banyak terjadi. Gitu. Bang, ini ada kita ingin konfirmasi Bang sebagai jurnalis senior ya. Katanya ada kekhawatiran Pak Jokowi kalau putaran ini melaju ke second round, ini ada kemungkinan Pak Prabowo kalah walaupun di pollster dia memimpin selama ini. Ini kan kalau otak-atik kan katakanlah misalkan 0103 itu koalisi, itu kan angkanya itu bisa melebihi 03 ya. Ini kan sinyal-sinyal koalisi kayak bisa dilempar ya Bang sama Mas Winton ya, sama teman-teman PDIP. Apakah memang ada peluang itu Bang bahwa Pak Prabowo ini bisa kalah, makanya kemudian Pak Jokowi agak panik dan sampai turun ke lapangan? Iya, istilahnya kan kalau misalnya tadi ya elektabilitas itu belum sampai 40, untuk sampai ke 50 kan perlu kerja keras yang tentu mereka juga seberapa keras upaya itu kan juga publik akan tahu gitu kan. Nah sehingga dari situlah muncul semacam yang dilihat publik kan semacam kepanikan kalau seandainya kemudian tidak jadi satu putaran seperti yang diharapkan. Kenapa kalau tidak satu putaran berarti ada 2 putaran lagi atau ada 1 putaran lagi sehingga terjadi 2 putaran. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mas Bizarro bahwa apakah mungkin nanti misalnya 01 gabung sama 03? Kalau kita lihat percakapan di kalangan politisi ini bahwa muncul misalnya gerakan 4 jari, terus kemudian mulai di tengah masyarakat juga sama-sama menolak
represi atau keinginan untuk mencegah permainan curang dalam pemilu di antara kedua pasangan calon ini, tim suksesnya, maka itu menurut saya sebuah keniscayaan bahwa seandainya terjadi 2 putaran, maka 01 bisa bergabung dengan 03. Dengan tentunya segala kerumitan dan juga ada yang bilang nggak nyambung nih PDP sama PKS nih akar rumputnya. Nah, itu yang menarik. Itu kan kalau kita bayangkan sekarang ini apa yang terjadi antara di 01 ya. PKS yang mendukung Mas Anies kok bisa gabung sama PKB. Ini kan sesuatu yang selama ini juga tidak bisa kita bayangkan, tapi begitu gabung terjadi gitu. Nah, bahkan kemudian orang menganggap bahwa ini kok seperti Masyumi zaman dulu sebelum pecah ya. Ada unsur dari NU, ada juga dari Muhammadiyah dan kalangan-kalangan modernis lah gitu. Nah, terus kemudian kita lihat juga apa benar nggak mungkin antara kelompok katakanlah Islam itu bergabung dengan kalangan nasionalis. Ini kan yang selalu dari kelompok misalnya yang mengkritisi itu kan ya nggak nyambung lah, ideologinya beda, nggak mungkin lah. Tapi mungkin dia lupa bahwa di tahun 50-an itu kabinet si Ali Sastramidjojo dengan Pak Rum itu Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri itu PNI dengan Masyumi. Terus kemudian sebelumnya Pak Wilopo dengan Pak Prawoto Mangkusasmito itu juga Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dari PNI dan Masyumi. Terus sebelumnya Pak Sukiman dengan Pak Suwiryo itu Masyumi dengan PNI. Dan salah satu karya-karya mereka kalau di masa Pak Prawoto kan kemudian ya Pak Wilopo dengan Pak Prawoto itu terjadinya pemilu 55 yang itu menjadi pemilu yang paling bagus sampai sekarang, pemilu paling demokratis dan menghasilkan pemerintahan dan juga produk-produk yang kuat, yang bagus gitu. Walaupun kemudian justru dibatalkan oleh Bung Karno. Nah, ini yang mungkin kita perlu mempelajari sejarah juga bahwa pengalaman seperti itu sebenarnya ada dan antar mereka bisa ngobrol, bisa sama-sama memikirkan bangsa ini. Gitu. Jadi kita punya legasi Bang ya, quote and quote kelompok Islam dan kelompok nasionalis itu berkoalisi gitu ya. Oke, pernah. Dalam sejarah. Dan juga kalau kita lihat bagaimana juga proklamasi kemerdekaan itu kan yang aktif ngomong, aktif kalau kita baca ini ya, notulen BPUPKI itu kan luar biasa. Dari tokoh nasionalis maupun tokoh Islam itu pemikiran-pemikirannya benar-benar luar biasa. Bagaimana misalnya ya Bung Karno, Bung Hatta, atau kalau dari Islam kan ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Maskur juga luar biasa menurut saya, atau Kiai Haji Wahid Hashim, atau yang lain-lain juga memberikan suara atau pemikiran yang luar biasa gitu. Jadi kelompok Islam nasionalis ini sebenarnya ya nggak perlu kita sensi-sensi amat gitu ya. Hanya kan memang ada bumbu, ini bukan sekedar nasionalis nih, tapi ada bau-bau kirinya, ada bau-bau komunisnya. Itu kira-kira gimana tuh kita untuk merefleksikan? Yang menarik sekarang ini saya tanya juga dari teman-teman yang ada di 02 maupun 03 ya, yang dulu kan memang ketika Pak Jokowi maju, dipercaya sama PDIP dan Ibu Mega untuk maju, maka banyak lembaga atau organisasi yang disebut sebagai relawan. Dan kalangan relawan ini yang kalau ya mereka sendiri yang bilang ini yang bau-bau agak kiri tadi itu, Mas. Kalau yang PDIP ya mereka nasionalis. Bahkan kalau kita tahu
Mas Taufik Kimas, suami dari Mbak Mega itu kan orang tuanya Mas Yumi. Nah, sementara ya Mas Taufik menjadi salah satu pendiri PDI dan kemudian menjadi PDI Perjuangan ini. Nah, kalau sekarang para relawan Jokowi itu sekarang kebetulan pada banyak yang pindah ke 02. Nah, bagi sebagian orang-orang di 02 juga sebenarnya juga mereka melihat itu sebagai ini dari saya ngobrol-ngobrol dengan mereka tahu orang-orang ini gitu. Jadi itu dianggap sebagai ancaman apa enggak itu? Maksudnya kan begini, kan kalau kita mengajar 10 tahun terakhir ini kan, ini kelompok relawan-relawan ini justru malah banyak mendapatkan tempat di pemerintahan, apakah itu direktur, komisaris, BUMN, kemudian juga bahkan wakil menteri kan, sekarang ada di wakil menteri, bahkan jadi menteri sekarang. Nah, apakah ini mengancam eksistensi parpol yang memang dia yang mengusung capres itu ketika nanti pembagian kue kabinet itu? Iya, paling enggak kalau yang sempat saya tanya menjadi catatan mereka. Jadi teman-teman yang dari relawan ini juga mereka kan juga cukup banyak punya masa cukup lantang juga. Nah, dari partai-partai ini rata-rata ya memberikan catatan istilahnya begitu. Nah, kalau tadi balik lagi ke yang tadi saya belum sempat selesai mengatakan bagaimana dengan PDIP? PDIP kalau kita lihat sekarang kan ditinggal oleh relawan-relawan itu semua gitu. Jadi kalau mereka lebih memang ideologinya nasionalis. PNI, ex-PNI ya kalau dari PDIP kan dulu PDI itu ada PNI, kemudian IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian sebenarnya salah satu faksinya adalah Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila sekarang malah ke 01. Iya. Amis anggota Pancasila. Dan dulu selama Orde Baru napatnya Golkar. Iya. Terus kemudian ada Partai Katolik dengan juga Partai Kristen Indonesia. Kita tahu beberapa tokoh Kristen dan Katolik juga sekarang menunjukkan sikap yang lebih cair juga, tidak semuanya ke 03. Nah itu jadi katakanlah jadi simbol perekat juga menurut saya. Bang, ini kan sesuai temanya Pilpres Undercover ya. Kita pengen spill undercovernya nih Bang. Isunya katanya ini ada yang mau nyusul Bang. Menyusul mundurnya Pak Mahfud. Oh, iya. Di Tempo udah bilang ada beberapa sebenarnya kok menteri yang mau mundur, cuman masih nimbang-nimbang. Ini apakah situasi di dalam istana sendiri seperti apa Bang? Iya, kalau yang saya dapatkan ceritanya, jadi memang beberapa menteri itu sudah gelisah gitu, terutama yang dari PDIP sudah lapor juga ke Ibu Mega bahwa suasana sudah semakin tidak kondusif. Mereka beberapa yang tidak diikut sertakan dalam operasional pekerjaan-pekerjaan inilah, kayak misalnya Pak Mahfud itu kan sebenarnya sudah sekitar sebulan dicuekin sama Pak Jokowi. Kami dengar ya dari istana, sehingga bahkan beliau ketika mau mengajukan surat, udah mau laporan untuk mau mundur, itu pun juga dicuekin sama Pak Presiden, sehingga ya sementara kan sudah mulai manggil-manggil berbagai pihak yang sebenarnya harusnya tanggung jawabnya Pak Mahfud itu, sehingga ya akhirnya ya udah mundur aja lah gitu. Nah seperti tadi menteri-menteri juga sudah lapor bahwa seperti saya Bu Menteri Sosial Bu Risma sudah tidak dilibatkan dalam pembagian bansos, kan udah curhat juga, bahkan udah ngomong. Terus kemudian mereka juga sudah lapor ke Ibu Mega, tapi Ibu Mega konon masih menyarankan agar tetap bertahan dulu gitu. Jadi supaya ya menunggu ini coblosan ini dulu, sehingga melihat perkembangan. Masih seperti itu. Ada juga yang ya sudah lagi galau
karena dia memang orang PDIP tapi dekat dengan Pak Jokowi, ragulah gitu. Karena kalau sudah ada perintah dari partai kan ya harus keluar. Tapi memang Ibu Mega seperti tadi masih meminta anggota kabinet yang dari PDIP untuk tetap bertahan dulu seperti itu. Kalau Bu Sri Mulyani, Bang, ya. Ini rame sebelumnya diberitakan akan mundur, Faisal Basri umumin itu. Tapi kemarin Bu Sri Mul ketemu langsung ngacir gak ketemu wartawan. Ini sebenarnya beliau lagi galau atau memang hanya rumor, Bang? Iya, kalau sebenarnya kan Mbak Sri atau Bu Sri Mulyani itu kan sudah berkali-kali harus, karena dia Menteri Keuangan, harus menyiapkan anggaran dan sebagainya, itu kan yang ketempuan pusingnya gitu, nyari anggaran, nyari duit segala macam. Nah, sebenarnya sudah berapa kali ya semacam ketidakcocokan lah gitu, tapi ya dia kan tetap pembantunya presiden, dia harus melaksanakan perintah presiden. Berapa anggaran, ya ada Kementerian Pertahanan, ada bantuan sosial yang ya akhirnya dia harus mengikuti perintah presiden gitu. Nah, kalau soal mundur, memang rame kemarin, kebetulan muncul pertama waktu di podcast saya, Bang Faisal Basri itu, memang sudah memperkirakan bahwa beberapa menteri termasuk Bu Sri akan mundur. Tapi kalau yang saya dengar, ya pertimbangan masih cukup panjang ya, karena banyak hal yang harus disiapkan setelah, misalnya kalau dia mundur, atau misalnya ini kita ada kewajiban utang yang jatuh tempo di pertengahan tahun ini cukup besar, dan itu rupanya juga menjadi beban pemikiran juga, walaupun Mbak Sri Mulyani kan juga jelas menyatakan bahwa orang Kementerian Keuangan harus netral, harus tidak berpihak. Itu kan cukup jelas sekali ininya, berbeda dengan arahan dari Pak Jokowi lah gitu. Ya, itu kalau saya sempat bertanya pada beberapa orang sumber, ya kita tunggu saja kan, pertimbangannya banyak gitu. Dan mungkin juga ada hal-hal yang masih menjadi pertimbangan Bu Sri Mulyani atau juga yang lain. Saya mau spill ini, Bang. Yeah. Spill dikit-dikit lah, bocor-bocor halus nih ya. Itu kenapa ya Pak Prabowo itu dia ternyata mengambil Gibran, bukan tokoh-tokoh yang lain. Itu sejak kapan? Balik. Ya, okay. Ya, nah, sehingga begini, maksud saya, kenapa saya tanyakan begitu? Sehingga dulu pendukung Pak Prabowo itu kemudian jadi ilfil. Kenapa? Karena ada bau-bau istananya kan begitu. Dulu kan banyak ya yang semangat mendukung beliau gitu ya, karena tidak ada pilihan lain. Tapi kemudian karena ada, katakanlah ini merangkul anak presiden untuk menjadi cawapres, lalu kemudian ini kan lalu mengubah arah angin gitu. Nah, itu sebenarnya apa pertimbangannya, kemudian kenapa bisa jadi begitu, itu apa itu? Kalau yang saya ketahui, jadi agak flashback dikit ya. Sebenarnya sejak awal 2023 itu rencana untuk merangkul Gibran jadi calon wakil presiden itu udah muncul dari Prabowo sendiri. Bukan dari Pak Jokowi ya? Bukan. Jadi waktu itu disamarkan lah gitu, disamarkan dengan waktu itu ada kunjungan Mas Bowo ke Solo, seolah-olah itu merupakan upaya pendekatan ke Gibran untuk menjadi calon gubernur DKI. Waktu itu saya dapatkan informasi itu untuk gubernur DKI, bukan, itu untuk calon presiden. Oh ya, sempat makan berdua itu kan? Ya. Nah waktu itu tapi memang kalau dibilang bahwa Pak Jokowi itu sama sekali tidak tahu, kayaknya juga enggak, karena ada perintah juga, ada termasuk selain ke Mas Bowo juga Mas Anies kan juga ke sana, ke Solo, ketemu juga dengan
Mas Gibran. Tapi kalau itu lebih ya ngobrol ketemu aja sebagai ini. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat peristiwa yang sebelumnya yang terjadi di 2002 itu kan ada keinginan dari Pak Jokowi yang ingin memperpanjang masa jabatan. Jadi tadinya kan pengen jadi 3 periode. Ini tentunya juga ada tim-tim yang inilah gitu. 3 periode, tapi Ibu Mega nggak setuju. Terus kemudian pengen perpanjangan masa jabatan 2 atau 3 tahun. Ternyata Mbak Mega juga nggak setuju, ditolak juga. Dan itu yang kemudian tampaknya kemudian bagaimana caranya supaya legasinya itu nggak berhenti. Termasuk kan dorongan misalnya IKN harus jalan. Itu kan juga dorongan dari orang-orang sekitarnya itu untuk legasi Bapak. Nah, semacam itu. Nah, ini kan yang kemudian tampaknya saling bersambut dengan Mas Bowo yang tampaknya memang salah satu langkah untuk mencapai kekuasaan adalah merangkul orang yang potensial. Nah, ini yang tampaknya kemudian sejak Januari 2023 itu sudah mulai ada pendekatan. Dan kalau yang di Tempo kan bersambut dengan upaya dari keluarga Pak Jokowi ya, dari sumber yang beda antara saya dengan Tempo, tampaknya itu akhirnya bertemu di sekitar bulan Maret sebenarnya ya, sebelum Lebaran itu, ketika kemudian Pak Ganjar diambil alih oleh Ibu Mega, ya sudah. Akhirnya diupayakan bagaimana caranya supaya Mas Gibran bisa menjadi wakilnya Mas Bowo. Gitu. Panjang sebenarnya nih cerita ini. Panjang ya, jadi menarik ini teman-teman pemirsa semua. Jadi tadinya mau 2 paslon, akhirnya pecah jadi 3. Yang tadinya kubu yang relawan yang agak ke kiri-kiri itu ada dengan Pak Ganjar, ternyata tidak masuk ke sana, malah pindah ke Sekoci ke 02. Jadi kan ada nih yang mengatakan begini dengan semangat nih ya, teman-teman ya. Kita kan bukan yang ngeritik atau menjelek-jelekan, enggak. Tapi kan ada yang semangat mengatakan satu-satunya calon presiden itu adalah dia sebagai ketua partai yang mengendalikan itu kan hanya Pak Prabowo. Nah, di tengah situasi kondisi seperti tadi, antara relawan, kemudian pendukung ini di situ, apakah masih memungkinkan ketika seorang Prabowo Subianto dengan ketegasannya gaya militernya itu, kemudian di belakangnya belum lagi ada kelompok oligarki kepentingan itu, apakah dia masih bisa independen gitu? Sementara ada anak muda yang mengkritik, jangankan itu, ya gayanya saja berkampanye dari yang tegas sampai bikin goyang gemoy aja kok mau diatur-atur gitu. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Bagaimana? Ya, ya gimana? Saya melihat gaya kampanye Mas Prabowo sekarang ini, saya agak takjub juga. Kok bisa seorang Prabowo bisa diatur kemudian bergaya gemoy kayak gitu. Kebetulan saya cukup lama juga mengenal Mas Bowo sejak kolonel lah itu. Jadi tahu bagaimana beliau gitu. Jadi saya agak cukup oh bisa ya jadi seperti itu gitu. Karena memang sangat berbeda dengan karakternya Prabowo. Nah, tapi kalau kemudian dia kemudian dibentuk untuk menampilkan sosok itu agar bisa meraih simpati masyarakat, ya itu sangat memungkinkan kalau dari sisi hitungan politik ya. Termasuk juga misalnya bagaimana misalnya waktu itu yang Mas Gibran ngomong bahwa tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini. Itu kalau zaman dulu orang seperti itu di depan Mas Bowo, Mas Bowo-nya langsung pasti akan marah. Oh gitu ya.
Ya berapa kali lah saya sempat berinteraksi pada hal-hal yang semacam itu. Karena beliau memang seorang ya perwira militer yang ya berani, yang tegas, yang punya harga diri tinggi gitu. Itu tadi yang saya bilang bisa seperti ini ya. Itu saya cukup takjub juga gitu. Itu. Bang Hannibal sebagai wartawan senior ya, pernah di Tempo, Forum Keadilan ya, sudah mengenal Pak Prabowo itu 30 tahun ya, tidak salah. Apa memang seambisius itu ya Pak Prabowo ya? Banyak kan mengatakan beliau ini saya ini nggak punya, saya ini orang ikhlas, kok ikhlas sampai berkali-kali nyapres gitu, bahkan ya mau menurunkan egonya kan dengan kemudian berkoalisi dengan Gibran. Apa yang sebenarnya dicari Pak Prabowo gitu? Apakah memang beliau sangat gandrung akan kekuasaan untuk menjadi RI1? Apa yang sebenarnya ingin dikejar Pak Prabowo? Kalau yang saya kenal, yaitu kan memang orang yang ingin berbuat sesuatu untuk negara ini, gitu loh. Dia memang ya seperti itulah. Dia bahkan kalau zaman dulu, saya ceritanya kalau di masa Taruna ada bendera atau lagu Indonesia Raya, dia bersiap kayak gitu ya, model kayak gitu. Dan juga dia juga punya keinginan untuk agar Indonesia itu lebih baik, lebih maju dan sebagainya, iya gitu kan. Nah, tentang kenapa dia berkali-kali maju kalah tapi terus tetap aja maju lagi. Menurut saya itu karena keinginan dia ingin berbuat sesuatu, karena dia merasa ya dia paham banyak hal, dia pinter juga gitu. Nah, kalau soal apa istilahnya keinginan untuk berkuasa atau seperti apa, mungkin itu sebenarnya keinginan yang ya bisa dibilang sebagai hal yang wajar juga gitu. Sebagai seorang politisi, sebagai seorang dia terahnya kan terah pemimpin lah gitu dari zaman dulu. Dia kakeknya sudah jadi tokoh di BPUPKI, ayahnya juga seorang tokoh gitu. Jadi terah pemimpin gitu. Dan kalau yang saya dalami sejak dulu memang sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin. Jadi di keluarga Pak Mitro ya seperti itu. Gitu. Apakah kemudian itu karena dia berambisi menjadi pemimpin negara, dia harus menjadi pemimpinnya gitu? Kalau apa yang terjadi di 2019 yang dia kemudian masuk ke kekuasaan, menurut saya itu juga dia mengalahkan egonya yang luar biasa juga. Cuma waktu itu mungkin dia tidak sempat menceritakan cukup banyak kepada para pendukungnya kenapa dia memilih itu, sehingga kan banyak kemudian para pendukung yang dulu kan akhirnya menganggap Mas Bowo mengkhianati mereka gitu kan. Nah itu yang kalau menurut saya ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan kenapa dia memilih untuk itu. Nah, kalau kemudian yang terakhir ini, kemudian kenapa dia mau atau menerima Gibran sebagai wakilnya? Nah, itu juga pasti ada pertimbangan tersendiri. Barangkali kalau ada pengamat yang bilang kan, mungkin dengan itu maka dia bisa memenangkan pemilu kali ini. Kan waktunya sudah selesai kan. Sekarang dengan usia berapa 73, 5 tahun lagi mungkin kan sudah 78, kayaknya sih sudah tidak mungkin lagi untuk maju. Nah, semacam itu. Saya sih melihatnya dari sisi itu ya, dari bahwa dari kecil dia memang sudah disiapkan untuk menjadi calon pemimpin. Ayahnya kan tokoh PSI, Partai Sosialis Indonesia, bukan Partai Solidaritas sekarang ya. Dan dari dulu kan partai itu partai kecil yang partai intelektual, partai orang-orang pintar. Dan Mas Bowo ini dulu waktu Taruna juga sempat dibina juga sebenarnya oleh tokoh Masyumi, Pak Khalil Badawi, ketika masih di Magelang, suka ikut pengajian segala macam. Jadi
sebenarnya ada nilai-nilai itu yang selain dia punya jalur kalangan sosialis, tapi juga dia pernah bersinggungan dengan kalangan Islam juga, sehingga di masa-masa 90-an itu ketika dia mulai naik ke atas kan jalur istilahnya yang dibilang sebagai jalur abri hijau kan, anunya Mas Prabowo kan leadernya lah gitu. Termasuk kemudian mendorong yang senior-senior mengangkat yang junior-junior seperti itu. Nah ini perjalanan politik seseorang ternyata bisa seperti ini. Jadi ada teman saya bilang kita sebenarnya tidak mempermasalahkan Pak Prabowo-nya, tapi karena dia mengambil anak presiden itu dan ada bau-bau katakanlah istananya itulah, sehingga menyebabkan banyak yang kecewa dan tidak akan mendukung beliau lagi gitu. Nah, benar nggak kalau ada seorang tokoh mengatakan kita ini bias menilai Prabowo karena di situ ada Jokowi gitu. Kira-kira bagaimana itu? Iya, tentunya kalau kita lihat ya tadi Prabowo seperti itu ya. Tentunya Jokowi melakukan itu kan juga punya maksud. Dia kenapa dengan tegas dari awal bilang ingin cawe-cawe kan, dia punya keinginan yang tidak hanya sekedar yang cawe-cawe itu ikut-ikutan saja kan, pasti enggak gitu. Kita tahu dulu ketika tahun 2004 pemilu 2004 Mbak Mega yang presiden waktu itu tidak mengerahkan aparat pemerintahan atau bahkan dia cawe-cawe serius untuk kemudian mengarahkan pilihan kepada dia, itu enggak gitu. Jadi Mbak Mega sebagai seorang negarawan menurut saya sangat luar biasa. Terus kalau pengalaman yang lain adalah yang sebelumnya Pak Habibie ketika pertanggungjawabannya ditolak, ya sudah, beliau sudah tidak ikut cawe-cawe lagi mengarahkan siapapun, tidak gitu. Kalau Pak SBY waktu itu yang saya ketahui, beliau dengan perangkat yang ada itu memantau apa yang terjadi, pemilu yang terjadi. Enggak, yang 2009. Oh, kalau 2009 intent. Dia menyiapkan agar dia terpilih lagi. Jadi cawe-cawe juga, cuma kelihatan nggak terlalu mencoba. Ya, mungkin karena itu tadi sebagai incumbent dia punya potensi atau punya kesempatan untuk melakukan itu gitu. Jadi dulu yang saya ingat benar itu bagaimana agar petani itu lebih banyak mendukung Pak SBY di pemilu 2009 itu, maka waktu itu pupuk yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada, kemudian kayak Sinterklas lah program-program, dan BLT juga awalnya kan dari masa Pak SBY gitu. Nah, dan sempat diluncuri juga zaman Pak SBY ya. Iya. Emang awalnya dari masa Pak SBY. Nah, sekarang ini sebenarnya boleh dikatakan yang ngikutin aja langkah-langkah politik BLT ini ngikutin, tapi mungkin lebih besar gitu. Atau juga seperti misalnya bagaimana keterlibatan aparat dalam beberapa hal lah gitu, menyiapkan dukungan segala macam ya mirip. Baik, ini Bang, undercovernya Pilpres kita ini kaitannya dengan geopolitik dan politik internasional. Kira-kira ada yang bermain tidak? Poros Cina, Amerika ini, atau poros yang lain barangkali ada nih memihak ke siapa-siapa gitu, ada bocoran nggak? Kalau kata seorang veteran politisi dari partai besar, Golkar lah saya bilang gitu, dia udah bilang bahwa ini mirip situasi 98. Semua bermain, maksudnya semua ini adalah kepentingan politik dari luar, semua bermain, dari Amerika, dari Cina, dari Eropa, dari Rusia, ada di tengah-tengah kita saat ini. Mereka bergerak dengan tentunya langkah-langkah yang mereka siapkan, yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini sedang dimainkan, persis seperti 98 dulu. Kita kan nggak tahu, misalnya kenapa kok tiba-tiba
ada massa begitu gampang diarahkan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, supaya masyarakat kita ini tidak semata-mata jadi pion lagi, hanya mengikuti skenario di luar gitu. Tentu kalau dengan kepentingan luar, apakah itu di regional atau internasional yang memang membutuhkan Indonesia sebagai sumber dari sumber daya alam dan juga menjadi pasar. Nah, ini Indonesia memang lahan yang sangat menggiurkan untuk dua hal itu. Sampai saat ini sumber daya alam kita kan yang paling banyak ragamnya ya, kita tahu. Terus kemudian dengan jumlah manusia yang 200 sampai 270 juta ini kan, untuk menjadi pasar yang mereka inginkan kan sangat potensial. Misalnya kita ini tiap tahun impor gandum 11 juta ton, impor kedelai 2,3 sampai 2,5 juta ton. Itu padahal bahan tempe tahu kita, tapi didominasi oleh mereka. Terus kemudian beras rata-rata kita kemarin 2,5 sampai 3 juta ton untuk ya mencukupi kebutuhan kita semua. Belum lagi susu, terus kemudian bahan-bahan yang lain yang kita, bahkan garam pun itu kita masih impor gitu. Jadi kalau kita masih tetap tidak mandiri dengan kemampuan yang ada, potensi kita untuk di-steer, diarahkan dan kemudian menjadi pasar ini akan selalu membuat kita muter-muter aja, kita nggak akan seperti itu. Bang, ada yang mengatakan ini sebenarnya pertarungan hanyalah pertarungan antara Amerika dengan Cina di Indonesia. Atau apakah kedua negara ini juga sama, Bang, naruh telur di semua keranjang? Saya rasa masing-masing negara itu punya preferensi ya, jelas itu. Kalau di masa lampau tahun 65, kalau kita dengarkan cerita dari senior atau juga dari baca buku, kan orang-orang yang pernah belajar dari Amerika itu kan selalu dalam pantauan Amerika kan, karena dianggap mereka membawa nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai Amerika lah gitu. Nah, begitu juga di Cina ya. Kalau Cina ini kan memang ada perubahan dari yang tadinya komunis secara murni, kemudian sekarang state capitalism. State capitalism ini kan mulai dideklarasikan di pertemuan Davos tahun 2012 bahwa masa depan kapitalisme itu adalah state capitalism. Eranya Hu Jintao berarti ya sekitar. Iya, udah mulai, dan yang tadinya membackup Amerika, para pengelola keuangan dunia kan sebenarnya beralih sekarang itu ada di Cina. Jadi dua entitas dunia ini, Amerika maupun Cina, itu sebenarnya sama-sama kapitalis. Yang satu corporate capitalism Amerika, sementara kalau satu state capitalism. Corporate kapitalisme kita sudah pengalaman selama Orde Baru 32 tahun. Polanya kita udah paham. Sementara state capitalism ini kan sebenarnya barang baru 2012, dan ketika Cina akan masuk ke Indonesia, kita kan kebingungan sebenarnya. Waktu itu kita nggak tahu Cina itu kesini mau ngapain sih, apa sih yang dilakukan. Para birokrat yang didekat itu menganggap masih kayak dengan Amerika. Kalau mau masuk Indonesia harus bikin perusahaan baru, mengundang mereka masuk ke sini. Nah, ternyata Cina enggak gitu kan. Nah, terus kemudian muncullah isu-isu sebenarnya, isu-isu anti komunis, anti Cina itu. Ya, itu sebenarnya yang pekerja Cina. Ya, itu yang memunculkan juga dari birokrat sendiri. Sebenarnya gitu. Jadi karena apa? Karena mereka menganggap kalau mau masuk Indonesia harus dengan saya gitu. Ternyata Cina kan beda. Makanya ketika kita utang pertama untuk proyek kereta api cepat itu kan
sampai berlarut-larut untuk negosiasi karena nggak ketemu gimana sih maksudnya gitu kan. Nah rupanya Cina itu kan ingin masuk ke Indonesia itu adalah masuk di BUMN. Sehingga kalau mereka berupaya di sini, berusaha di sini, kerjasama antar BUMN, mereka bisa nyedotnya paling lebih gede kan, karena uang negara, APBN kan, udah jelas gitu anunya, apa namanya, apa istilahnya, sumbernya sudah jelas, maksudnya APBN yang dipakai untuk kereta api cepat atau nanti kalau IKN juga jalan juga sumbernya dari APBN, udah terukur lah sekian. Beda sama kalau pola corporate capitalism kan perusahaan yang bekerja berdasarkan keuntungan. Padahal kan awal itu juga skemanya B2B itu Bang ya, tapi sekarang malah cost of run kita juga. Kalau yang saya dengar dari seorang tokoh intelijen ekonomi, itu Indonesia mungkin waktu itu masih belum paham dengan Amerika tadi, dikira B2B tapi sebenarnya G2G. Government to government. Itu yang pola state capitalism itu. Tadi udah banyak kita ngobrol, sekarang kita lempar ke floor ya. Mungkin di Zoom ada atau yang di sini yang mau bertanya dengan Bang Hannibal, kami persilakan. Oke, halo ini Ustadz Hafidin. Hafidin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hannibal apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ya, tadinya saya sudah berkomitmen untuk datang. Qadarullah saya salah membaca pesan sehingga ya sudahlah mengikuti dari Zoom. Ini pertanyaan untuk Mas Hannibal ya. Ada sebagian orang memandang bahwa Prabowo ini lebih bagus dari Anies. Alasannya itu karena gini, kata mereka Prabowo itu karakternya asli, gitu ya, tulen, tidak dibuat-buat, gitu ya. Sementara Anies ini ada kajian-kajian katanya psikologis ya yang mengatakan itu karakternya dibuat-buat. Nah, Mas Hannibal sebagai orang yang cukup tahu karakter Prabowo, bahkan semenjak masih berpangkat kolonel dan hingga sekarang sebenarnya Prabowo ini mengalami apakah Prabowo sekarang ini mengalami pergeseran karakter atau dia masih tulen dengan karakter yang lama? Karena saya melihat Prabowo selama debat cawapres itu sama sekali tidak membawakan konsep-konsep, gagasan-gagasan dan pendapat-pendapat yang pernah sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Itu aja mungkin Mas Hannibal. Ya, langsung. Oke, mungkin kita tampung aja biar langsung jawab ya. Di bawah ada tadi Mas Imam Nawawi, ini mantan Ketua Umum Pemuda Hidayatullah. Terima kasih Pak Jarod. Ya. Kita kalau berbicara Indonesia, sepertinya kayak gagap ya dengan sejarah. Karena apa yang kita alami hari ini itu bukan hal baru. Sejarah kakek kita, nenek moyang kita juga melakukan atau mengalami itu. Nah, apa yang menjadi sebuah sebab mengapa bangsa Indonesia secara spesifik umat Islam selalu terlambat mengantisipasi bahkan menyadari persoalan yang ada? Ini mungkin pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, pada aspek kita memberikan transformasi sejarah dan politik ya, kepada generasi muda, tampaknya ini yang tidak ada. Kenapa? Karena begitu kita merdeka, ternyata secara konsep pendidikan kita pure adalah Western civilization, termasuk tentang konsep manusia itu sendiri, yang kita diajari bahwa kita ini katanya berasal dari kera gitu. Nah inilah yang mungkin menjadikan
pikiran Adam Smith menjadi sebuah tanaman yang betul-betul ya mengganggu pohon besar bernama Indonesia ini. Habis kita dikerukuti atau digerogoti oleh benalu-benalu yang bersifat pemikiran itu. Nah, kira-kira apa langkah dan konsep ke depan agar sejarah Indonesia yang sudah sedemikian rupa itu menjadi sebuah value yang menguatkan Indonesia ke depan, apalagi kalau bicara Indonesia Emas 2045. Nah, kalau tokoh-tokoh seperti Prabowo atau siapapun ya, saya kira itu aspek yang memang muncul karena situasi publik juga ya begitu-begitu gitu. Nah, untung ada alternatif muda. Nah, ini seperti apa? Mungkin itu pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Farid Hafidin dan Mas Imam Haram. Satu lagi, Ibu. Satu lagi. Oh ini, lagi ini Bu Eli. Bu Eli, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembicaraan pada hari ini. Ini Bu Eli ini alumni S1, S2, S3 Al-Azhar, Kairo. Dan lama di Jeddah ya, dalam bidang keislaman dan sekarang kembali ke Indonesia. Ya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin saya dalam rangka Pilpres sekarang ini baru melihat langsung ya Pilpres ini di tanah air setelah 45 tahun tinggal di negara Arab. Ada satu hal yang menjadi perhatian saya. Kenapa selama 2 periode ini, terutama akhir-akhir ini yang saya lihat secara langsung, kok dari waktu ke waktu negara ini kayaknya gaduh terus. Kalau saya lihat lembaga-lembaga negara, Mahkamah Agung, peradilan, dan semua lembaga yang diciptakan oleh pemerintah, itu sibuk ngurusin pejabat. Yang koruptor, yang penyalahgunaan wewenang, segala kesalahan. Seharusnya pejabat ini kan ngurusin rakyat. Rakyat yang melakukan kesalahan, kemudian pemerintah yang mengatur mereka gitu. Ini sebaliknya, yang bermasalah terus adalah orang-orang yang seharusnya memimpin, kami sebagai rakyat jadi penonton. Yang saya pertanyakan di sini, bagaimana sebenarnya hukum, undang-undang, peraturan itu dibuat? Konsepnya apa? Dasarnya apa? Sehingga nggak jelas pencapaiannya. Kalau saya katakan masa yang seperti sekarang ini, di mana yang namanya korupsi sudah merajalela, tidak bisa lagi dibendung. Kemudian bahkan lembaganya itu sendiri, KPK, ketuanya bermasalah. Ini negara diatur secara apa kok seperti ini? Gitu. Karena saya memang bidang saya syariah dari Al-Azhar, saya mempelajari hukum Islam. Bagaimana suatu keputusan hukum itu diambil. Jelaskan dalam ajaran Islam itu ada sumber ajarannya. Kemudian ada proses pengambilan hukumnya. Kemudian ada hasil dari proses tersebut. Jadi yang namanya istinbat, kemudian terjadilah hukum. Ya kan? Dalam Islam kalau kita lihat suatu masalah yang sudah sebegitu besar. Kalau saya ingat zaman Pak Harto dulu ada namanya penembakan misterius ya. Petrus. Ketika suatu masalah udah gak bisa lagi diatasi, kemudian akhirnya ada Petrus, penembakan misterius. Nah sekarang masalah korupsi, masalah kegaduhan dalam hampir semua aturan, saya melihatnya seperti itu. Boleh saya katakan itu kacau. Karena itu saya mau bertanya, konsep apa yang diterapkan di negara kita sehingga menghasilkan hukum yang seperti itu? Misalkan ini yang real sekarang, seorang presiden boleh berkampanye, boleh cawe-cawe, boleh memihak, ya. Dibacakan aturannya oleh presiden. Sementara pihak lain mengatakan itu aturan membolehkan, tapi tidak mungkin dilaksanakan. Ini kan bingung jadinya rakyat. Kemudian hak, ya dia bukan salah dia terlahir dari seorang presiden istilahnya, anak seorang presiden atau anak seorang pejabat. Apa alasannya dia tidak mendapatkan haknya? Termasuk presiden sendiri misalkan.
Ini negara demokrasi. Saya sebagai warga negara berhak untuk kampanye, berhak untuk memihak. Saya bilang ini kacau balau. Kacau beliau. Kenapa? Seorang yang sudah dapat jabatan sudah mempunyai hak lebih dari rakyat biasa. Apalagi kalau sampai statusnya presiden. Punya hak yang segala-galanya, segala wewenang. Apakah dia juga sama dengan rakyat? Haknya sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara yang punya hak sama dengan rakyat. Orang dia haknya jauh lebih banyak. Kemudian keluarga presiden, katakan keluarga pejabat, bukan hanya presiden. Apa salahnya kalau mereka punya usaha, punya perusahaan yang kemudian semuanya disupport oleh kekuasaan itu untuk usahanya berkembang, sehingga masyarakat lain tidak mungkin untuk berkembang. Nah, ini emang dunia sedang kacau antara hak dan kewajiban. Semua orang berbicara hak, tapi kadang-kadang hak itu justru melanggar hak orang lain. Nah, saya ingin mengatakan kalau teori Al-Quran itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan banyak orang, dan yang efeknya sangat merusak, akan menghancurkan. Dalam teori pengambilan hukum Islam itu ada namanya teori preventif, kaidah sadduz dzara'i. Artinya bagaimana supaya jangan sampai kacau seperti ini, sulit mengurainya. Nah, dalam kondisi sekarang ini saya pikir hukum-hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan itu seharusnya saat sekarang ini sangat darurat untuk mengambil keputusan secara preventif, sehingga tidak mubazir anggaran negara untuk menyidangkan pejabat-pejabat, tidak mubazir waktu dan tenaga semuanya, sehingga rakyat terabaikan. Jadi itu saya contohkan hukum preventif itu di dalam Islam. Itu zina itu sangat menghancurkan pribadi seorang pasangan, menghancurkan masa depan anak-anaknya, menghancurkan keluarga, dan menghancurkan masyarakat. Al-Quran tidak melarang zina. Yang dilarang apa? Mendekati zina. Jadi artinya kita nggak usah larang korupsi. Kita harus larang jangan sampai mendekat ke korupsi. Nah, aturan yang seperti itu saya pikir yang kita butuhkan saat ini, sehingga negara ini bisa lebih hemat, kegaduhan bisa kita hentikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bang Hanifal. Ya, baik. Silakan. Ini pertanyaan berat-berat ini. Ya. Tadi saya memang sampaikan bahwa saya mengenal Mas Bowo sejak kolonel. Saya mengenal Mas Anies sejak masih sama aktivis mahasiswa. Jadi saya dulu IPB, Mas Anies di UGM. Dulu masih suka ketemu berapa kali lah di Jakarta. Kalau Mas Anies lagi di Jakarta, ya kita ketemu gitu lah. Nah, menurut saya Mas Anies juga kayak gitu dari dulu orangnya spontan, terus kemudian memang pemikir dari dulu, dengan cara menjawab yang memang bagus gitu. Jadi menurut saya Mas Anies ya genuine juga gitu loh. Malah justru yang saya merasa nih sekarang ini Mas Bowo yang saya kenal kok kayak jadi gemoy. Itu saya nggak kenal Mas Bowo yang gemoy gitu. Jadi dari dulu beliau kan ya orangnya tegas, keras dalam banyak hal lah gitu. Karena ya termasuk misalnya ketika wawancara terus tiba-tiba nggak sesuai dengan apa yang dia maksudkan, kita nanya yang ini atau kita menjawab yang ini, marahnya spontan sekali gitu. Atau juga kalau misalnya dia suatu saat yang pernah misalnya ada suatu masalah gitu, saya dalam suatu hal lah gitu, terus dia kamu barusan dicari sama ini gitu, gimana kamu? Oh iya Mas, ketemu di mana gitu? Oh ketemu di sini, nyari kamu tuh. Oh ya. Terus Mas Bowo ngomong apa? Iya dia juga suka nulis macam-macam soal saya. Lu kok ngomong itu, dia ketawanya ketawa polos gitu, dia ketawa terbahak gitu kan. Jadi itu yang saya kenal Mas Bowo gitu kan. Sampai ya kalau
misalnya udah lama saya nggak ketemu, misalnya ketemu itu waktu pemilu di 2014. Saya dari jauh aja ngelihat, dari jauh. Tapi karena dia udah mengenal itu, Hannibal, dia melambai, terus saya datang salaman, ngobrol. Ya itu genuine dia gitu. Dia mengenal orang-orang yang yang sudah lama dengan dia gitu. Jadi menurut saya masing-masing orang kan punya pengalaman sosial, pengalaman pribadi ketika berinteraksi dengan orang lain, dan itu kalau dalam kondisi yang normal mereka pasti menunjukkan genuinitas mereka gitu. Dan menurut saya itu yang kemudian kalau kita ketemu saling muwajahah gitu bisa. Tapi kalau di panggung itu kan ya namanya panggung gitu. Kalau misalnya kita melihat misalnya di ILC gitu kan, ada perdebatan yang seru segala macam, itu di panggung bisa berantem kayak mau bunuh-bunuhan, di belakang mereka ketawa-ketawa sambil ngerokok bareng gitu. Nah ini yang mungkin bagi masyarakat mungkin tidak, atau karena yang melihat hanya di panggung itulah seolah-olah mereka misalnya berdebat keras, saling menjatuhkan dan sebagainya. Tapi di belakang mereka bisa ngobrol-ngobrol santai, bisa saling bertukar pikiran dengan baik gitu. Nah tadi sempat ditanyakan bagaimana ketika Mas Bowo misalnya di tahun 2019 dengan sekarang kok tidak menampilkan pemikiran-pemikiran yang dulu dia selalu kalau dia berpidato kan bagaimana Indonesia menjadi macan Asia, menjadi yang sekarang ini tampaknya enggak. Nah ini yang saya juga saya bertanya-tanya juga, kenapa kok yang dulu begitu gencar selalu dikatakan Mas Bowo di panggung-panggung di tengah masyarakat, kenapa sekarang lebih banyak beliau dengan gaya gemoy joget-joget seperti itu gitu. Mungkin kalau yang saya dengar itu kan itu cara untuk meraih simpati kalangan milenial kan, anak-anak muda itu konon tidak suka yang serius-serius gitu. Mereka lebih suka yang santai, yang lucu, yang gemoy itu. Nah, tapi apa iya semua seperti itu? Nah, kita masih belum tahu. Ini memang pemilu baru yang punya ciri yang beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebetulnya sudah ikut 7 pemilu dan 6 pemilu itu saya menjadi wartawan, jadi ada berbagai perbedaan yang menarik dari setiap pemilu itu. Gitu. Sehingga pemilu yang sekarang ini belum pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Ada gaya baru, ada trik gemoy semacam itu, atau juga gimmick-gimmicknya juga menarik gitu. Nah, tapi itu tadi masing-masing menurut saya punya kekhasan. Apakah juga itu Mas Ganjar dengan gayanya yang seperti itu, atau Mas Anies ataupun Mas Bowo. Kebetulan semuanya saya manggilnya Mas. Gitu. Terus kalau tadi yang pertanyaan kedua, mengapa kita kok selalu seperti gamang dan gagap menghadapi perubahan termasuk dalam pemilu gitu ya. Dan kita tadi juga dibilang bahwa kita seperti enggak melihat sejarah ya. Ya kalau saya melihat memang masyarakat kita ini pelupa, gampang lupa, gampang ya hanya sedikit sekali yang bisa kemudian melihat ke sejarah masa lalu gitu. Bahkan kalau kata Bernard Shaw kan, dari sejarah kita belajar bahwa kita tidak pernah belajar sejarah. Jadi kita baru pahamnya kan belakangan. Oh iya, ini pernah terjadi begini. Oh ternyata begini. Nah ini yang menjadi salah satu mungkin bakatnya orang Indonesia seperti itu. Dia gampang melupakan sejarah, gampang lupa,
atau gampang terharu juga. Ada orang yang misalnya mungkin lagi seolah-olah dikuyo-kuyo, terus kemudian timbul simpati, padahal itu gimmick gitu. Atau misalnya ini seperti yang ketika awal mau mulai proses pemilu, ketika di KPU ada pertemuan ya, ada Mbak Mega, kemudian ada Gibran, ada Kaisang, itu menarik sekali itu. Awalnya mereka kan sudah salaman, sudah Mbak Mega nerima dengan baik. Terus kemudian ternyata ada adegan kedua, mereka Gibran dan Kaisang ini salaman lagi sama Mbak Mega. Dan Mbak Mega kelihatan mungkin bingung ya, loh tadi kan udah salaman, ngapain salaman lagi? Tapi itu di-shoot videonya dengan sepotong gitu aja, dan seolah-olah Mbak Meganya ini seperti orang tua yang songong lah gitu, atau sombong, nggak mau terima ini, sementara anaknya ini sudah sampai depro, kasihan kayak gitu. Nah, kalau hanya semacam itu dari scene yang cuma sepotong itu, kemudian membuat terharu sebagian masyarakat, kemudian anggapannya sudah segala macam gitu. Nah, permainan inilah yang sekarang ini memang justru dimainkan oleh orang-orang yang paham manipulasi media gitu. Itu yang, jadi kalau kita nggak paham dengan trik-trik kayak gitu ya bisa ngikut. Nah, itu semakin diperparah dengan kondisi rakyat kita, masyarakat kita yang memang lupa sejarah, gampang lupa dengan sejarah. Banyak yang misalnya salah misleading lah, memahami misalnya kenapa kok misalnya zaman Jokowi ini kok tiba-tiba belakangan di 2019 kok jadi bergabung dengan Prabowo. Banyak orang yang lupa sebenarnya pada 2015, hanya selang setahun setelah Jokowi jadi presiden, itu sempat mengajak Prabowo untuk masuk kabinet sebenarnya. Ketika waktu itu Jokowi ditekan oleh PDIP, oleh Mbak Mega untuk menjadikan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Nah, karena ditolak, PDIP sempat bereaksi keras lah gitu. Sehingga Pak Jokowi saya menghubungi Mas Bowo dan ingin mengajak masuk ke pemerintahan. Saya dulu sempat nulis dengan tawaran bersilat di istana, karena Pak Prabowo dulu ketua IPSI ya, dia diundang untuk tampil di istana lah gitu. Saya masih ingat sekali. Jadi itu sebenarnya sudah terjadi gejala sebelumnya. Cuma kita yang banyak orang yang awam yang nggak tahu apa yang sedang terjadi, jadi menganggap banyak yang kaget, kok begini tiba-tiba gitu begini gitu. Gitu salah satunya. Ya, baik. Terus kemudian yang terakhir, oh ya tentang kenapa kekacauan terjadi ya Bu ya? Kalau kita melihat sebenarnya sejak kita merdeka, Indonesia ini kan banyak terjadi hal-hal yang membuat kita itu belok-belok perjalanan sejarah kita kan. Dulu tahun 45 kita merdeka 17 Agustus, tiba-tiba 3 November sudah dibelokkan ketika yang tadinya presidensial menjadi tiba-tiba jadi parlementer. Ketika maklumat nomor X tahun 45, November 45. Terus kemudian waktu itu masih direcokin oleh Belanda, sehingga kita baru diakui kemerdekaannya ketika pasca KMB. Ketika KMB kita juga tadinya kan sudah terpisah kan, menjadi hasil Renville dan Linggarjati kan kita jadi negara-negara yang berbeda-beda. Jadi ada step-step yang kita kemudian ngurusin hal-hal yang bukan arah yang digariskan oleh para pendiri bangsa gitu kan, yang dirumuskan dalam UUD 45 itu. Tahun 55 kita udah bikin pemilu, tapi kemudian dibubarkan dengan dekret presiden 5 Juli 59, Pak Bung Karno menjadi presiden. Kemudian
Justru tadinya yang ke kanan ke Amerika geser ke Uni Soviet, kemudian geser ke Cina. Kemudian tahun 65 ketika PKI berontak, kudeta 30 September, terjadi kan konflik kekuasaan dan kemudian yang menang akhirnya Pak Harto, militer, dan kemudian berkuasa selama 32 tahun. 32 tahun bukan peristiwa sebentar. Kalau saya mempelajari pola pemerintahan Pak Harto itu kan sebenarnya selama 32 tahun itu kan yang kemudian mengubah atau membentuk kita seperti sekarang ini. Jadi walaupun katakanlah sudah reformasi, tapi kita belum punya ide yang lain kecuali balik lagi ke dulu zaman Orde Baru gini. Tapi karena malu dibilang nanti bilang niru Orde Baru, dia ubah ininya saja, dan akhirnya kita kembangkan sendiri. Apalagi ketika reformasi kan kita banyak ditekan ketika kita nanda tangani letter of intent, kemudian banyak konsultan-konsultan Amerika yang mengarahkan pembentukan undang-undang dan sebagainya, ya kita akhirnya ngikutin itu. Kita menjadi semakin liberal, tidak seperti yang kita cita-citakan kan. Kalau di rancangan yang di pembukaan D45 kan jelas bagaimana membentuk masyarakat yang adil dan makmur berkeadilan sosial gitu kan. Nah, ketika kemudian semakin ke sini kan kita sebenarnya undang-undang sudah berubah. Undang-undang dengan amandemen 1, 2, 3 itu kan katakanlah ekonomi misalnya udah semakin liberal, semakin tidak seperti pendiri bangsa dulu merancang undang-undang kita itu untuk kesejahteraan masyarakat, tapi bagaimana dihitung sebagai sebuah segala macam keuntungan yang sebesar-besarnya untuk para pengusaha, dan itu berlanjut. Akhirnya ada undang-undang Omnibus Law dan sebagainya. Itu kan ya sudah sangat menyimpang. Nah, mulai dari walaupun kita disebut reformasi, tapi reformasi arah kemana? Karena yang terjadi kemudian kan ya dari sisi perundangan, dari sisi hukum yang tadinya sudah kuat justru dilemahkan, dari yang tadinya komprehensif kemudian disatukan, tapi kemudian banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan satu undang-undang itu saja. Gitu. Itulah yang tantangan kita ke depan, ya tentunya memperbaiki banyak hal, dan untuk memperbaiki itu harus bersama-sama, harus seluruh rakyat Indonesia. Kalau seandainya pemerintah pemerintah dan baik eksekutif, legislatif, yudikatif itu sama-sama melangkah bersama. Kalau enggak ya udah amburadul, karena saling berkaitan. Untuk menentukan undang-undang tidak hanya presiden saja, tapi DPR. Kalau DPR-nya maunya begini, lebih banyak yang suka nggak usah diatur yang bagian ini, ya udah ngikut ke situ semua. Nah ini, apakah kita masih tetap tetap dalam lingkaran setan yang nggak beres-beres seperti itu, atau kita pengen sesuatu yang tidak hanya sekedar perubahan perubahan yang artifisial. Perubahan seperti itu apa yang kita butuhkan? Kalau hanya ganti pemerintah atau ganti presiden kemudian tidak mengubah banyak hal di bawahnya, sistemnya, ya akan sama saja. Kalau kita misalnya ada presiden baru, tapi kemudian partainya yang lebih banyak yang menguasai DPR itu adalah partai yang bertentangan dengan presiden juga tersandera. Nah, ini yang makanya di negeri kita kan konon demokrasi Pancasila ya. Demokrasi Pancasila walaupun katanya sekarang sudah semakin liberal. Tapi kalau demokrasi Pancasila kan sebenarnya kan musyawarah untuk mufakat. Kita kan udah nggak pernah lagi nih musyawarah untuk mufakat. Ya udah berdasarkan voting. Nah, sementara kalau voting yaitu yang berkuasa adalah yang punya suara. Yang punya suara nanti ya mereka
karena sistemnya liberal, ya kita sudah melihat sendiri bagaimana keterkaitan partai dengan pengusaha, dengan penguasa. Itulah jadi problem kita, Bu. Nggak sederhana dari sekedar ganti presiden maka akan ganti semua, belum tentu. Begitu. Oh iya. Artinya kan reformasi cuma namanya aja gitu ya, seakan-akan seperti itu. Nah sekarang kita harus mencari solusi, ya. Solusinya seperti apa? Kalau semata-mata diserahkan kepada wakil rakyat, ya kita sudah lihat hasil kerja mereka seperti sekarang ini tidak menjalankan fungsinya. Tentu harus ada solusi lain, istilahnya. Bahwa negara ini bukan hanya terdiri dari DPR, MPR, kemudian MK dan lain sebagainya. Tapi ada yang paling penting dalam perjalanan negara ini adalah kaum intelektual yang berada di kampus-kampus. Untuk itu keterlibatan kaum intelektual dalam menentukan sesuatu di DPR itu harus diikut sertakan. Jadi nggak bisa 100% diserahkan kepada wakil rakyat. Nah ini mungkin salah satu usul ya, supaya karena kalau bukan anggota DPR berada dari luar akan bisa melihat persoalan lebih jernih. Nah kalau di sini kepentingan partai, kepentingan pribadi, maka kaum intelektual yang berada di kampus-kampus akan bisa melihat kepentingan rakyat dan negara secara keseluruhan. Nah, sebenarnya kan begitu ya. Ada misalnya kalau mau bikin undang-undang itu bikin dulu kajian intelektualnya, kajian akademis. Tapi kan yang terjadi sekarang ini, yang akademis ini kalau enggak dia termasuk yang mendukung rezim, ya enggak didengar. Yang mayoritas yang bersuara lain ya cukup banyak di kampus saja. Itu yang terjadi. Karena apa? Ya karena kita melihat semakin ke sini bagaimana oligarki itu semakin berkuasa, semakin ya dia menempatkan orang-orang yang ada di berbagai posisi. Inilah yang seharusnya menjadi kesadaran kita semua bagaimana agar negeri kita ini dijauhkan dari kepentingan-kepentingan para pengusaha boleh, usaha boleh, tapi jangan kemudian mereka itu yang kemudian menguasai hajat hidup kita. Gitu. Lihat Omnibus Law itu. Siapa sih yang paling berkepentingan itu? Ya para pengusaha, para konglomerat. Itu. Ini yang memang jadi sedih ceritanya. Jadi kita memang di sekian tahun reformasi, 26 tahun reformasi, kenyataannya masyarakat mungkin di satu sisi merasa lebih bebas. Tapi di sisi yang lain, apakah kebebasan itu kemudian menjamin kesejahteraan mereka? Menjamin dia akan sehat? Karena misalnya satu contoh, di masa Orde Baru dulu untuk pangan, sandang, papan itu memang kebijakan pemerintah Orde Baru kan menjaga terus supaya rakyat kenyang lah gitu. Walaupun dengan salah satunya supaya situasi aman harus dengan represi. Nah di satu sisi sekarang yang kita sekarang sudah nggak seperti dulu ya represinya gitu. Tapi harga misalnya harga beras, harga pangan segala macam banyak yang masyarakat kita tidak terjangkau. Sehingga kemiskinan terjadi di perkotaan, di pedesaan. Kita balik lagi dengar ada anak-anak yang stunting, yang kurang gizi. Nah, semacam itu. Karena ya tidak sederhana sekedar itu. Baik, ini waktunya sudah habis karena sudah masuk waktu asar. Terakhir nih Bang, saya ingin tanya, saya ingin sebutkan nama capres atau nomornya, urutnya, terus kemudian kasih komentar singkat 1 putaran atau 2 putaran gitu ya. Istilahnya menangnya atau kalahnya gitu ya. 01 Anies Baswedan. Menang di 2 putaran. Di putaran kedua. Menang di putaran kedua. Catat baik-baik nih. Prabowo Subianto 02. Di putaran pertama menang. Putaran pertama menang. Ya, putaran kedua ya perlu kita lihat lagi. Ya. Yang ketiga nomor 03 ini urutannya adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar dia kemungkinan di putaran kedua akan bergabung
kepada salah satu paslon. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan politiknya. Ini akan baik. Terima kasih. Itu saja barangkali dari kita Pilpres 2024 Undercover. Kita baru menghadirkan Mas Hannibal Wijayanta, ya. Dan terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah ikut hadir di tempat ini, di markas kita. Oh ya, jangan lupa saya minta sedekah jari nih dari teman-teman ya. Apa sedekah jarinya? Buka Google Maps, tulis Al-Fahmu Institute, lalu kemudian kasih rating di situ berapa. Kasih komentar kalau bisa. Terus kalau mau ada fotonya, masukin aja fotonya kegiatan di situ ya. Jadi supaya untuk memudahkan orang untuk untuk bisa mencari tempat ini dan bisa mudah untuk diakses. Itu aja sedekah jari dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan upaya kita dalam rangka mencerdaskan umat, kemudian memperkaya khazanah bangsa ini juga semakin dapat dinikmati oleh halayak luas. Dan insya Allah kami akan menerbitkan 2 buku, itu tentang Palestina, ya, runtuhkan Zionis dan bebaskan Baitul Maqdis. Yang kedua tentang buku parenting, judulnya Wahai Anakku, ya, bersihkan hatimu, benahi adabmu. Insya Allah kita akan launching di bulan Maret sebelum Ramadan tiba nanti, insya Allah. Demikian dari saya selaku Khadimul Markas. Saya kembalikan kepada moderator. Komentar terakhir nih apa nih? Gimana? Baik, terima kasih ya Ustaz Fahmi dan juga Bang Hannibal. Menarik sekali ya, dan rasanya 1 jam ini tidak cukup untuk mengulas Pilpres ya, undercover atau apa yang ada di balik Pilpres. Kami harap Bang Hannibal ini bukan pertemuan pertama. Ke depan kami masih bisa menimba ilmu dan menggali informasi dari Bang Hannibal selaku jurnalis senior, dan juga kepada para asatidz untuk tetap terus memberikan masukan dan aktif di Al-Fahmu Institute. Insya Allah akan ada tema-tema lain ya. Sebelumnya kemarin kita tema dengan Pak Jubir Kemenlu, Pak Lalu Iqbal ya, soal Palestina, dan ke depan nanti akan ada tema-tema yang lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir baik offline maupun online. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area service. Sekarang area service, sound system, tempat wudhu. Alhamdulillah. Kamar mandinya.
kitchen untuk kamar guru, ya, ruang service area. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung pusat dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan, ya, bangunan ini yang masih belum jadi, ya,